Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Merdatila dengan NIM 23042172. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Yang pertama, kekuasaan. Hakikat kekuasaan. Menurut C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemampuan kendati pun orang lain menolaknya. Yang kedua, menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Ciri-ciri dari kekuasaan ialah yang pertama, bersifat multiform, yang kedua merupakan masalah sosial, yang ketiga merupakan masalah psikologis, dan keempat merupakan masalah keamanan. Bentuk kekuasaan. Kekuasaan dalam bentuk ini dapat mencakup pengaruh politik, kontrol atas sumber daya ekonomi, atau kekuatan militer. Kelompok-kelompok politik dapat memanfaatkan kekuasaan ini untuk mempengaruhi kebijakan, memenangkan pemilu, atau mencapai tujuan politik mereka. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berasal dari dukungan finansial, pengaruh media massa, atau hubungan internasional yang kuat. Kelompok-kelompok politik harus mencari sumber daya ini untuk memperkuat posisi mereka. Kelompok politik dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan, mengamankan sumber daya, atau menjalankan kampanye politik. Contoh kekuasaan. Kekuasaan pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menjalankan hukum, mengumpulkan pajak, dan memutuskan kebijakan publik. Misalnya, ketika pemerintah memutuskan untuk mengesahkan undang-undang baru atau mengambil tindakan tertentu untuk menangani isu-isu sosial atau ekonomi. Itu adalah contoh penggunaan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya ialah kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Menurut Paul Kohn, ada 3 cara peralihan kewenangan. Yang pertama, turun-temurun, seperti tradisi di kerajaan. Yang kedua, pemilihan, seperti sesuai dengan perundang-undangan kita. Yang ketiga, paksaan, seperti revolusi, kudeta, atau ancaman kekerasan. Bentuk kewenangan. Kewenangan kelompok dapat berupa kewenangan legislatif, eksekutif, atau yudisial dalam konteks negara. Mereka dapat menggunakannya untuk mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka atau mengambil keputusan mendukung agenda politik mereka. Sumber kewenangan. Sumber kewenangan kelompok dapat berupa dukungan konstitusional, perwakilan dalam lembaga pemerintahan, atau dukungan dari pihak berwenang yang relevan. Kewenangan dapat digunakan untuk membuat undang-undang, mengeluarkan peraturan, atau mengambil tindakan eksekutif yang sesuai dengan tujuan kelompok mereka. Contoh kewenangan. Contoh kewenangan hukum. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses hukum dalam pengadilan, memutuskan kasus, menjatuhkan hukuman jika diperlukan. Kewenangan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang terakhir adalah tentang legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural, legitimasi instrumental. Kelompok-kelompok politik perlu membangun legitimasi dalam mata publik. Ini bisa melibatkan narasi yang mempromosikan keadilan, demokrasi, atau dukungan masyarakat yang kuat terhadap kelompok tersebut. Sumber legitimasi. Legitimasi dapat diperoleh dari sejarah panjang perjuangan, dukungan rakyat, atau citra yang positif di mata publik. Kelompok politik perlu membangun dan memelihara sumber-sumber legitimasi ini. Legitimasi digunakan untuk mempertahankan dukungan masyarakat dan meyakinkan rakyat bahwa tindakan kelompok tersebut adalah sah dan beretika. Contoh legitimasi. Contoh legitimasi adalah sebuah pemerintah dianggap sah dan memiliki legitimasi ketika dipilih oleh pemilihan umum yang bebas dan adil. Hasil pemilu memberikan legitimasi pada pemerintah untuk memerintah negara tersebut. Contoh lain adalah pemerintah yang memiliki dukungan rakyat karena berhasil memberikan layanan publik dan memenuhi kebutuhan warganya.
Bagi teman-teman, sekian dulu presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.